Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turino. NIM 0531297775. Program studi Ilmu Administrasi Bisnis, UPBJJ UT Jakarta. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila mengenai proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila yang pertama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 29/1945 oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPK memiliki tugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan konstitusi dan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila dan memperkenalkan 5 prinsip dasar negara. 5 prinsip dasar negara Indonesia yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati nilai-nilai agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai martabat manusia serta memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta menghormati keberagaman budaya dan agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan serta menghormati peran rakyat dalam pemerintahan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia serta menghormati hak-hak manusia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila dengan sedikit perubahan pada sila pertama yang menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan mengesahkan konstitusi. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan merubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal saat ini. Demikian proses lahirnya Pancasila melibatkan diskusi, perumusan, dan pengesahan oleh berbagai badan dan tokoh penting pada masa itu, yang akhirnya menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila mempunyai pengaruh yang signifikan bagi generasi muda saat ini. Yang pertama, membangun karakter. Pancasila membantu membentukkan karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Pancasila memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda, sehingga mereka lebih peduli dengan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan jiwa kemanusiaan. Pancasila mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, kepedulian sosial yang dapat membentuk generasi muda yang lebih empati dan peduli terhadap sesama. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Pancasila mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara serta menjadi agen perubahan yang positif. Membentuk identitas bangsa. Pancasila menjadi landasan identitas bangsa Indonesia sehingga generasi muda dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, beriman, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.